Selamat pagi semua, salam. Ya, bertemu lagi dengan gue, Grace Unlimited and Enrichment. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas yang memberikan kita eh, untuk memberikan kepada saudara firman Tuhan tentang anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan menyertai kehidupan kita. Pagi hari ini, saya akan sharing kepada saudara tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup, dan kita melihat di dalam firman Tuhan terlebih dahulu, kadang-kadang dan seringkali kita mengalami perjalanan hidup itu adalah pengalaman yang eh, tidak sesuai dengan keinginan kita dan sebagainya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami dengan cara Engkau ada bersama dengan kami di dalam kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Ah, Kejadian pasal yang ke-29, di ayat yang ke-25 dikatakan, dan pada pagi hari tampaklah bahwa itu Lea, maka berkatalah ia kepada Laban, apa yang telah kau lakukan kepadaku? Bukankah demi Rahel aku telah bekerja padamu? Namun mengapa engkau menipu aku? Ya saudara, di sini ah Yakub, Yakub dia eh, ketika dalam perjalanan hidupnya dia bertemu dengan Rahel, anak Laban. Dia mencintai Rahel, namun kemudian dia ketika mau menikahi Rahel, ternyata ayah Rahel, Laban, memberikan Lea. Dan ini adalah sebuah perjalanan hidup, sebuah perjalanan hidup yang em, tidak disangka karena dia mendapatkan apa yang tidak diinginkan dan seperti alami penipuan. Kemudian ayah Laban kata bahwa alasannya ayat 26, Laban berkata, tidak pernah dilakukan yang seperti ini di tempat kami menikahkan adiknya sebelum adiknya lebih dulu sebelum kakaknya. Genapilah 7 hari, dahulu 7 hari pernikahan dengan anakku, kami akan memberikan kepadamu anakku yang lain sebagai hak asal engkau bekerja lagi denganku 7 tahun berikutnya. Lalu, saudara, ketika Yakub bersedia melakukan demikian, dia melakukan mengenapi 7 hari dan Laban memberikan Rahel kepada Yakub sebagai istrinya, dan akhirnya mereka eh, Yakub menerima Rahel. Nah, saudara, saya mau memberitahukan kepada saudara, itulah perjalanan hidup. Seringkali tidak mendapatkan apa yang diinginkan, melainkan bisa jauh daripada yang diinginkan. Perjalanan hidup. Perjalanan itu satu kegiatan bisa meninggalkan satu tempat kediaman, mengunjungi tempat objek tempat yang lainnya. Itu dalam pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau perjalanan itu adalah perihal cara berjalan. Nah, setiap kita memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Tidak ada manusia itu yang
memiliki perjalanan hidup itu sama. Tetapi kita bersyukur hari ini kita di dalam Yesus Kristus, kita memiliki uh, Tuhan, di mana kita memiliki Tuhan yang sama, saudara. Di mana Tuhan ini di dalam hidup kita, dia ada dan tinggal di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, firman-Nya, eh, penyertaannya, maka perjalanan hidup kita, seringkali perjalanan kita bisa berubah tidak sesuai dengan keinginan. Kemarin saya melakukan perjalanan keluar kota. Terakhir saya melewati kota itu dengan rekan Pastor Victor Cornelis, Pastor Vicky. Di perjalanan itu, yang lalu kami perjalanan bisa cepat karena jalan mulus. Ternyata kemarin itu perjalanan tidak mulus dan tidak lancar karena ada perbaikan jalan sehingga menjadi lama, bahkan mobil yang kami tumpangi kena eh, batu-batuan dan wah, sampai apakah ini bisa kena macam-macam di bawah mobil itu sampai suaranya kenceng, wah gitu. Tapi setelah sampai tujuan, yang di tujuan orang-orang di sana minta dilayani itu rutin. Saya berkata begini, kalau saudara minta dilayani, lalu jalannya itu eh, ini jalannya mesti mulus dulu ini. Pikiran saya jalan mesti mulus dulu. Tetapi ternyata nggak seperti itu. Nah, mereka berkata, wah ini masih berapa bulan lagi. Wah, kecuali kalau naik motor ya. Naik motor aja bisa macet juga karena ada petugas yang membuat kami dalam perjalanan itu supaya bergantian lewat. Nah, kita tidak tahu, saudara, dalam perjalanan ini. Yakub pun begitu. Dia menginginkan Rahel, namun yang dia dapatkan Lea, kakaknya. Berarti apa yang menjadi seringkali menjadi keinginan di dalam hidup kita, kita ini belum tentu mendapatkan. Nah, saudara, ada nasihat firman Tuhan hari ini. Bagaimana perjalanan kita menjadi beruntung dan berhasil, itu seringkali kita, dulu saya juga seringkali merenungkan ayat ini, Yosua 1 ayat yang ke-8. Kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan berkatakan, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya, dan dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau akan menjadi makmur. Perjalananmu akan berhasil, sukses dan makmur. Namun banyak anak Tuhan yang berkata, aku sudah melakukan firman, aku sudah beribadah, tapi mengapa tidak berhasil? Ya kan? Kan banyak yang berkata begitu, saudara. Nah, untuk itulah kita mesti mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus, dia menjadi Tuhan Juru Selamat kita, tinggal di dalam kita. Yesus sendiri itu adalah akulah jalan, kebenaran dan hidup. I am the way. Dan hidup kita, hidupku bukan aku lagi. Kata Galatia pasal yang ke-2 ayat yang ke-20, hidup bukan aku lagi. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Saudara, hidup kita bukan kita lagi.
tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Katakan bersama saya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Perjalanan hidup kita itu bisa alami banyak perubahan, tetapi Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita tidak akan pernah berubah di dalam menyertai kita, di dalam mengasihi kita, dan di dalam memberkati kita serta menyelamatkan kita. Sekali lagi, saudara, perjalanan kita bisa alami perubahan karena kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan dan apa yang terjadi di alam dan apa yang akan terjadi kejadian berikutnya akibat perbuatan kita atau perbuatan orang lain. Tetapi Yesus Kristus Tuhan tidak pernah berubah dalam menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah di dalam mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah di dalam memberkati kita, dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah di dalam menyelamatkan kita. Kalau Tuhan berubah, saudara, maka juga totally kehidupan kita akan alami perubahan yang kita tidak mampu untuk melakukannya, untuk melanjutkannya. Bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus itu baik di dalam hidup kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat perjalanan hidup kita ini? Karena saudara pasti perjalanan hidup kita, saudara kan punya banyak keinginan. Kayak Yakub ini, inginnya, inginnya adalah Rahel yang didapati Lea. Lalu walaupun yang akhirnya yang didapati Lea, dia mengalami pengalaman lagi, saudara. Lea sempat mandul, walaupun akhirnya Tuhan juga membuka kandungan daripada eh, Lea. Nah, tapi saya mau sampaikan kepada saudara, apapun yang terjadi kepada Yakub, dia bisa mendapatkan janji daripada Laban yang memberikan Rahel kepadanya. Berubah, ternyata dia seperti di prank yang dia mendapatkan Lea. Tetapi saudara, ada janji Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan Yakub, yaitu berkat Abraham. Bahwa berkat Abraham itu berjanji menyertai, berjanji dia akan mendapatkan keturunan yang besar dan diberkati, keturunannya diberkati. Saudara percayalah bahwa janji Tuhan yang tidak pernah berubah, apapun di kehidupanmu ini di dalam dunia ini berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah untuk memberkati saudara. Katakan bersama saya, apapun yang berubah dalam hidupku, janji Tuhan tidak pernah berubah memberkatiku. Janji Tuhan tidak pernah berubah dalam memberkati saudara. Bisa saja, saudara, bisa saja. Tuhan punya rencana kepada Yakub supaya anaknya itu 12. Tetapi kemudian kalau dia hanya memilih Rahel dan dia mendapatkan Rahel, mungkin Israel itu bukan cuma 12 suku, cuma dua. Anaknya Rahel kan dua, Yusuf dan Benyamin. Tapi Israel itu ada 12 suku, 12 suku bangsa, dan mereka semua disebut bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, Yakub. 12 juga menggambarkan salib Kristus. Kalau saudara melihat salib, ujung-ujungnya itu, kelokannya itu, hitunglah, itu ada 12. Atas, 1, 2, tengah, 3, 4, kiri,
56, kanan 78, tengah lagi yang bawah 9, 10, yang bawah 11, 12. 12 sendiri menunjukkan salib Kristus. Di jadi makanya bangsa Israel itu ketika mereka kelihatan sebuah tentara gitu ya, kalau berbaris dan berkemah, dilihat oleh Bileam di atas gunung, kemahnya itu berbentuk salib. Saudara bisa googling di mana? Google itu melihat barisan tentara Israel itu kemah-kemahnya bentuknya salib kalau dilihat dari atas. Bicara tentang Yesus Kristus. Jadi saudara, kehidupan bangsa Israel itu sebetulnya menggambarkan kehidupan Yesus Kristus. Nah, hari ini telah digenapi dalam hidup kita, bahwa hidup kita bukan lagi tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itu dia. Di dalam diri saudara itu ada tanda salib. Kenapa? Salib bicara tentang Yesus Kristus, dan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya, ada perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi perjalanan hidup saudara itu disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Steve Jobs, penemu iPhone, saudara pernah menyatakan bahwa orang yang hidup dengan passion akan mengubah dunia. Punya keinginan yang kuat, punya passion. Nah, saudara, Tuhan mau saudara juga punya passion atau gairah. Passion itu adalah strong controllable emotion atau uh, ya emosi yang dapat dikontrol, emosi kuat yang dapat dikontrol. Itu passion. Atau passion itu artinya kegemaran, gairah, keinginan yang besar, semangat, emosi, kemarahan. Jadi passion itu artinya juga bisa tentang satu apa kemarahan yang besar atau semangat yang besar, emosi yang kuat. Passion itu selalu juga berkaitan atau di dalamnya itu ada diartikan juga sebagai cinta, tapi passion juga bisa diartikan dengan benci. Tapi sesuatu yang kuat gitu passion. Passion itu adalah sebuah keinginan atau perasaan yang kuat, entah kuat mencintai atau kuat membenci. Kesukaan, antusiasme, keinginan kuat. Yakub punya passion kepada Rahel, tapi yang didapatkan Lea. Saudara, hidup ini Tuhan memberkati saudara dengan satu passion, perasaan yang kuat. Saya tanya sama saudara, apakah saudara tinggal di kota sekarang ini, kota tempat saudara tinggal, itu pilihan saudara atau pilihan orang lain? Mungkin saudara berkata, oh ini pilihan orang tuaku, aku tidak boleh kemana-mana. Hidup, besar, menikah, ya sudah di sini terus. Tapi kan saudara juga diberi Tuhan passion untuk bertahan hidup, bekerja, menikah. Nah, saudara sebetulnya passion itu adalah satu kelengkapan dari Tuhan untuk saudara dalam hidup ini dapat melanjutkan hidup bersama dengan Tuhan. Passion gairah dalam bekerja, tapi yang jelas passion membenci itu yang juga ada. Saudara ada Roh Kudus untuk supaya tidak membenci. Ada alasan yang kuat untuk Yakub membenci mertuanya karena dia inginkan Rahel tapi diberi Lea. Tapi passionnya, cintanya kepada Rahel lebih tinggi, lebih besar. Dia mau mengikuti
keinginan daripada Laban agar bekerja 7 tahun lagi, sehingga dia akhirnya mendapatkan Rahel. Passionnya kuat sekali. Keinginannya, perasaannya, antusiasme, antusiasmenya itu kuat sekali. Saudara, hari ini engkau mengikuti gue, Grace Unlimited and Encouragement ini, itu karena ada passion. Kalau nggak ada passion, saudara tidak mungkin ada di sini. Nah, saudara, penemu iPhone Steve Jobs berkata bahwa orang-orang dengan passion dapat mengubah dunia. Lakukan apa yang kau sukai. Cara terbaik untuk melakukan pekerjaan adalah dengan menyukai apa yang dikerjakan. Mengubah dunia. Dan Steve Jobs bisa mengubah dunia melalui iPhone. Yesus Kristus mengubah dunia melalui karya Juru Selamat. Daud mengubah dunia saat dia menaklukkan, menumbangkan Goliat. Rasul Paulus mengubah dunia dengan membawa kabar baik anugerah. Saudara, Yakub pun mengubah dunia dengan dia mempunyai passion untuk memilih Rahel, yang akhirnya Rahel itu memiliki anak bernama Yusuf. Yusuf menjadi raja yang mengubahkan dunia, khususnya orang-orang Israel, yaitu mereka tidak kelaparan lagi karena dia menjadi penguasa di Mesir. Saudara, saudara ini dipakai Tuhan hari-hari ini untuk mengubahkan dunia, minimal dunia hidup saudara dan hidup orang lain. Ada passion. Bagaimana Tuhan itu membuat perjalanan hidup kita menjadi lebih excited dan menjadi menuju kepada satu keberhasilan dan tidak menjadi bosan. Tuhan memberikan passion di dalam hidup, yaitu gairah, yaitu semangat, emosi, perasaan yang kuat, passion yaitu berupa cinta, tapi bukan passion yang membenci. Karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk menolong kita, bukan untuk passionnya itu passion yang membenci. Walaupun membenci itu adalah sebuah passion, tetapi passion untuk mengasihi. Passion daripada Yakub mengasihi Lea membuat dia akhirnya juga mendapat Lea walaupun alami banyak tantangan. Saya kemarin berkata kepada rekan, dia seorang diaken. Sebetulnya perjalanan kami kemarin ke luar kota itu, kami bisa menyerah hanya karena jalan itu yang diperbaiki. Ada tumpukan batu-batu di tengah-tengah yang tidak mungkin kami pindahkan. Tapi Bapak ini, bagaimana batu-batu itu tetap dia terjang dengan mobilnya, padahal mobilnya bagus, sudah. Kalau saya gitu, saya sudah berpikir, kalau saya sendiri pasti menyerah. Dalam perjalanan itu menyerah karena batu itu di tengah sehingga dilewati di bawah mobil, dan itu kalau kita lewati langsung grok gitu. Dan betul, kemarin baik pulang maupun pergi, itu jalan itu grok. Kalau saya sudah menyerah. Bahkan sempat mobil yang kami naiki itu tidak kuat jalan naik, bukan karena jalan naiknya, tapi karena kondisi jalannya, dan itu bisa mundur, saudara. Saya juga kaget. Master Vicky sampai berkata, wih, 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 Pak, 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 nanti Pak, mundur dulu, direm. Lalu kayak membuat ancang-ancang di bawah itu, di handrem, beberapa detik, kemudian langsung jalan lagi dengan gas yang kenceng, walaupun ada batu-batu terjang.
Jadi bapak ini yang bersama dengan saya itu dia punya passion mesti nyampe tujuan dan passionnya adalah berjuang tidak menyerah. Seperti Yakub ini tidak menyerah untuk mendapatkan Rahel. Saudara, engkau tidak menyerah dalam hidup ini karena ada Yesus. Yesus menyerah untuk dosa-dosa kita dengan cara dia harus mati menanggung segala penghukuman kebinasaan kita supaya hidupmu engkau tidak menyerah di dalam hidup ini tetapi engkau berjalan bersama dengan Yesus dan perjalanan hidup karena Yesus, penyertaan Yesus. Passionmu itu bukan passion yang sendirian, tapi under grace passion. Gairah yang ada dalam anugerah. Anugerah itu membuat passionmu supaya engkau mengasihi bukan membenci. Supaya engkau bersemangat dan terus berjuang, punya pengharapan dan bukan putus asa dan menyerah. Tuhan memberikan saudara dan saya kita passion itu ada Roh Kudus. Ini anugerah. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas adalah membuat kita memiliki passion terus untuk berjalan bersama dengan Yesus. Meskipun meskipun Yakub ini, saudara, sempat terkaget harusnya mendapatkan Lea kok kemudian sorry, seharusnya mendapatkan Rahel, tapi ternyata pagi harinya dia lihat itu Lea. Dia merasa tertipu. Toh itu tidak mengubah janji Tuhan, firman Tuhan yang ada di hidupnya dan menyertai dia. Dan yang dialami Leah pun, kejadian 29:31, Yahweh melihat bahwa Leah adalah yang dibenci, maka dia membuka kandungannya tetapi Rahel mandul. Bukan cuma Yakub, Leah itu juga mendapatkan berkat Tuhan dengan cara apa saudara? Leah ini. Dengan cara Leah itu diberkati Tuhan dengan dibuka kandungan. Dan Rahel sementara dibiarkan oleh Tuhan. Leah alami ketidakadilan dalam perjalanan hidupnya. Dia mau disuruh ayahnya menikahi Yakub, tapi yang dia terima kebencian dari suaminya karena suaminya lebih mencintai Rahel. Tapi Tuhan itu baik, membuka jalan, diberkati dia. Sampai-sampai saudara, dia berkata, anaknya yang pertama dinamakan Ruben, yang artinya Yahweh memperhatikan kesengsaraanku. Maka sekarang suamiku tentulah mencintai aku. Tuhan sudah memberkati dia, tapi dia masih berharap dicintai oleh suaminya. Tapi Tuhan itu memperhatikan kesengsaraan orang yang dikasihinya. Adakah saudara yang sedang sengsara? Katakan bersama saya, Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Dulu ada film di Indonesia yang terkenal pada waktu saya kecil, mungkin saudara ingat, namanya Sengsara Membawa Nikmat. Masih ingat nggak saudara? Kalau nggak salah dulu pemeran utamanya itu Sandi Nayawan. Nggak salah. Sengsara Membawa Nikmat. Sengsaraan Yesus membawa nikmat kehidupan kita. Tapi Tuhan baik. Dia selalu memerhatikan kehidupan kita.
Jadi saudara dalam perjalanan hidup ini, Leah pun diberi passion oleh Tuhan. Passionnya adalah dia mau memberi yang terbaik kepada Yakub dengan memberi anak. Diberi anak Bet, diberi anak Simeon. Ketika lahir anak namanya Simeon, dia berkata bahwa Yahweh telah mendengar dan bahwa akulah yang dibenci itu. Maka dia memberikan kepadaku anak ini, Simeon. Yahweh mendengar. Katakan bersama saya, ketika dunia membenciku, Tuhan tetap mendengarkan dan mengasihi aku. Satu, dua, tiga. Ketika dunia membenciku, seakan membenciku, namun Tuhan memberkati, mendengarkan aku dan mengasihi. Saudara tidak bisa berubah Tuhan itu kepada saudara walaupun dunia berubah. Leah sudah senang dia bersama Yakub, tapi dia alami ketidakadilan di dalam kehidupan di dalam rumah tangganya. Tapi Tuhan mendengar dia dan Tuhan memerhatikan kesengsaraan. Masih saja dia alami tidak dikasihi oleh suaminya. Lalu dia melahirkan anak namanya Lewi, dia berkata, sekarang waktunya suamiku akan melekat kepadaku. Masih berharap. Karena aku telah, ini ayat 34, karena aku telah melahirkan baginya 3 anak laki-laki. Itu sebabnya dinamakan Lewi. Melekat kepadaku. Dia punya harapan suaminya melekat kepadanya, makanya anaknya namanya Lewi. Makanya keturunan Lewi, imam menjadi imam-imam Lewi bagi Tuhan, bagi Yahweh, itu diberi eh, kepercayaan oleh Tuhan menjadi imam-imamnya bagi bangsa Israel, imam-imamnya Tuhan. Melekat. Tapi ternyata ya suaminya nggak melekat juga. Lihat, perjalanan hidup Rahel ini sengsara. Lea. Kehidupan perjalanan hidupnya Lea ini juga nggak sesuai keinginan loh. Inginnya dicintai suami, tetapi apapun yang terbaik yang dia berikan, dia punya anak, Ruben, Simeon, Lewi, tetap suaminya ini tidak melekat kepadanya. Tapi kabar baiknya, Tuhan memperhatikan kesengsaraannya. Tuhan mendengarkan doa-doanya. Tuhan dan Tuhan memberkati dia supaya dia mendapatkan apa yang dimaui suaminya. Ternyata enggak. Ternyata enggak juga. Tetap Yakub tidak berpaling kepadanya, tapi berpaling kepada Rahel saja. Dan kemudian dia juga memberikan anak yang keempat, diberi nama Yehuda, ayat 35. Dan ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan kali ini ia berkata, aku memuji Yahweh. Yehuda artinya pujian. Dia memberikan anak namanya Yehuda, artinya pujian kepada suaminya Yakub. Masih saja Yakub itu tidak melirik Rahel. Bahkan dia alami kecemburuan daripada Rahel. Tapi saya mau beritahu saudara, apapun perjalanan hidup yang dialami dan pengalaman hidup dialami oleh Lea, dia tetap diperhatikan oleh Tuhan. Dia didengar oleh Tuhan. Dan dia tetap memuji Tuhan. Kan ini, kata Yehuda artinya pujian. Dikatakan aku memuji ya, aku memuji Tuhan. Saudara, perjalanan hidup apapun yang kau alami, alami, kau temui, tetaplah memuji Tuhan. Dan akhirnya Yehuda juga dipilih oleh Tuhan sebagai asal daripada Yesus Kristus. Yesus disebut dengan singa dari Yehuda.
The Lion of Judah is Christ Jesus. Saudara, ada Kristus di dalam. Berarti ada perhatian Tuhan dalam hidup. Ada Kristus di dalammu. Berarti ada telinga Tuhan yang dicondongkan kepada seruan hati. Ada Kristus di dalam hidupmu. Ada kuasa Tuhan memampukanmu untuk kau tetap memuji, memuliakan Tuhan. Ada Kristus di dalammu. Tuhan, mungkin kau tidak bisa melekat kepada sesuatu di dunia ini atau seseorang dunia ini yang mungkin kau harapkan. Tetapi Tuhan Yesus tetap melekat kepadamu. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus tetap melekat kepadaku. Bagaimana dia melekat kepada saudara? Dengan cara dia mendekat kepada saudara. Kalau kita kesulitan mendekat kepada Tuhan, kita merasa berdosa. Tuhan itu mendekat kepada saudara oleh darahnya. Bukan lagi darah Yesus itu membuat kita bukan lagi jauh, tetapi dekat. Dan dia tinggal dalam hatimu. Efesus 3, ayat yang ke-17 dikatakan di sana, Kristus berdiam di dalam hatimu. Christ dwell in your heart. Tuh kan. Tuhan mendekat kepada Leah ini alami kebencian, perjalanan hidupnya sungguh nggak baik. Dia seneng dinikahi, dibenci oleh suaminya. Tetapi walaupun alami perjalanan hidup yang nggak baik sepertinya, tapi Tuhan itu memberkati dia. Tuhan mendengarkan, memperhatikan kesengsaraannya. Tuhan mendengarkan dia. Tuhan tetap melekat kepada dia. Tetap memberkati Leah. Dan Tuhan tetap membuat Leah terus memuji Tuhan. Karena mau memuji manusia, dia alami kebencian. Adakah saudara yang alami kebencian? Adakah saudara yang alami hari-hari ini pengalaman hidupmu yang pahit? Adakah saudara yang hari-hari ini perjalanan hidupmu itu tidak yang seperti yang kau inginkan? Kabar baik, Christ in you. Kristus tinggal dalam hatimu itu. Dia memerhatikan kesengsaraan saudara di dalam keadaanmu yang hari-hari. Dia mendengarkan doa-doa. Dia mendengarkan saudara. Meskipun belum ada jawaban doa, tapi Tuhan itu mendengar saudara. Artinya kalau engkau curhat kepada Tuhan, dia tidak tinggal diam, dia mendengarkan saudara. Dan Tuhan itu melekat kepadamu dengan cara Christ in you. Kristus tinggal dalam saudara. Dan memampukan saudara untuk menghindarkan saudara dari banyak keluhan. Yehuda artinya pujian. Dibuat saudara untuk senantiasa apa? Memuji Tuhan. Tidak ada ruginya memuji Tuhan. Memuji manusia, kita bisa saja mendapatkan yang tidak kita inginkan balasan. Tapi memuji Tuhan, selalu ada balasan yang terbaik. Itulah kita di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Dalam nama Yesus. Engkau, Tuhan memperhatikan kesengsaraan. Tuhan mendengarkan doa-doamu. Yesus melekat kepadamu dengan cara dia tinggal di dalam hatimu. Dwell in your heart. Dan Tuhan, dia memampukanmu untuk menghindarkanmu dari banyak keluhan dan kata negatif. Itu selalu memuji-muji. Berkati kau dalam Yesus Kristus Tuhan. Perjalanan hidup indah, nikmat karena Kristus bersamamu. Jadi berhasil, jadi sukses, meskipun dunia ini tidak dapat memberikan terbaik kepada kita, ada Yesus Kristus yang selalu besertamu. Kau dapatkan terbaik dalam nama Yesus. Amen. Amen.